Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertemuan kita kali ini adalah pelajaran fikih, melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yaitu membahas masalah sodako. Pengertian sodako sudah kita pelajari sebelumnya, anak-anak, dan manfaat-manfaat sodako sudah. Sekarang kita bicara tentang macam-macam sodako. Anak-anak, sodako itu ada dua macam. Apa itu? Satu, sodako biasa. Dua, sodako jariah. Sodako biasa seperti memberi kepada pengemis, memberi kepada teman, kepada tetangga dan kerabat, itu sodako biasa. Kalau sodako jariah, sodakoh yang pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang bersodakoh sudah meninggal dunia, selama benda yang disodakohkan masih bisa dimanfaatkan, seperti membangun masjid, menyumbang pembangunan madrasah atau sekolah, ya, misalnya menyumbang sekolah Bahrul Ulum, ya, menyumbang musola, pembangunan musola, atau menyumbang jalan umum, menyumbang panti asuhan, ya, membangun panti asuhan dan lain sebagainya. Sodako jariah ini, anak-anak, sodako yang pahalanya tetap mengalir, anak-anak, tidak akan putus selama bendanya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya, ya, misalnya anak-anak menyumbang di masjid misalnya, kemudian masjidnya dimanfaatkan oleh orang banyak, oleh umat Islam untuk beribadah, untuk sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Lah, kamu akan mendapat pahala meskipun suatu saat, ya, namanya orang semua kan bakalnya mati, ya, anak-anak, ya. Orang yang sodako itu sudah meninggal, tapi masjidnya yang disodakoi tadi masih dimanfaatkan untuk beribadah, itu yang meninggal masih dapat kiriman sodakoh selama masjid tadi, selama bendanya masih dimanfaatkan oleh orang. Itu namanya sodakoh jariah. Beda dengan memberi pengemis, itu bukan sodakoh jariah, itu sodakoh biasa. Memberi makan pengemis, dimakan habis, ya habis, bukan berarti tidak baik memberi pengemis, tidak, anak-anak, baik. Cuma itu ada namanya sendiri, ada sodako biasa, ada sodako jariah. Misalnya ibu kalian menyumbang pembangunan Bahrul Ulum, misalnya pembangunan sekolah Bahrul Ulum. Lah, sekolah ini, selama sekolah ini masih kokoh digunakan untuk sekolah itu mencari ilmu itu beribadah, anak-anak, ya. Mencari ilmu itu termasuk ibadah, ya. Digunakan untuk menuntut ilmu. Misalnya suatu saat orang tuamu itu, namanya orang kan meninggal semua, ya. Suatu saat meninggal, lah Bahrul Ulum ini masih kokoh, masih digunakan untuk menuntut ilmu. Lah, itu tetap akan mendapat kiriman pahala, anak-anak, meskipun orang yang sodako tadi sudah meninggal. Itu namanya sodako jariah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah, rawahu Muslim. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah amal kecuali tiga perkara, illa min salasin, tiga perkara. Apa itu? Satu, sodakotin jariyatin, yaitu satu sodako jariah. Kalau ada manusia itu meninggal, putus, sudah amalnya, dia nggak bisa beramal lagi kecuali ada tiga perkara. Apa itu? Satu adalah sodako jariah. Kalau dia pernah sodako jariah, pahalanya tetap mengalir, berarti tidak akan putus selama yang disodakohkan tadi tetap dimanfaatkan bendanya, ya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Misalnya
guru ya, seperti saya lah, saya beri contoh ya, guru mengajarkan muridnya sholat, memberi ilmu ya. Lah kemudian dimanfaatkan oleh muridnya sehingga muridnya itu baik, beribadah, menjadi orang yang baik. Lah ilmu ini selama muridnya ini misalnya disuruh sholat, muridnya ini kok sholat terus, ya berarti kan bermanfaat anak-anak. Berarti guru ini akan tetap mendapat kiriman pahala dari muridnya tadi yang mengerjakan sholat karena perintah gurunya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, jadi tidak akan putus anak-anak. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yada'ulah, atau anak soleh yada'ulah yang mendoakan orang tuanya. Jadi doa itu diterima anak-anak. Kalau kita misalnya orang tua kita sudah meninggal, kita berdoa itu diterima. Artinya sampai ke orang yang meninggal itu. Jadi tidak akan putus doa itu selama anak soleh tadi mau mendoakan orang tuanya ya. Membiasakan sedekah. Di rumahmu tentunya sudah biasa membuat makanan pada malam Jumat, hari raya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau pada acara-acara tertentu. Kemudian dikirim ke rumah teman, tetangga, atau dibawa ke masjid untuk kenduri. Itu semua bagian dari sedekah. Karena sedekah itu besar manfaatnya di dunia dan akhirat. Maka berlatihlah kamu bersedekah dengan caramu sendiri, seperti 1. Memberi pengemis dengan uang sakumu sendiri diberikan pengemis. Kamu itu namanya berlatih anak-anak, bukan minta orang tuamu kemudian kamu berikan. Itu ya juga berlatih, tapi yang dapat pahala itu ya orang tuamu ya. Kemudian 2, urunan dari sebagian uang sakumu untuk menolong temanmu yang sakit ya. 3, misalnya ketika memiliki jajan, ada sebagian yang diberi pada kawanmu yang tidak jajan ya. Berlatihlah dari hal-hal yang kecil seperti tersebut di atas sehingga kelak kamu jadi orang yang dermawan. Sampai di sini anak-anak pertemuan kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.